1. Pelatih Sabah FC, Sadil Ramdhani salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. 2. Manuver Shin Tae-yong panggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia. 3. Pencetak gol Timnas U17 Indonesia belak-belakan perkembangan skuad Garuda Asia selama TK di Jerman. 4. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Live RCTI. Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki kalian makin lancar. Amin. 1. Pelatih Sabah FC, Sadil Ramdhani salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sui memberikan pujian setinggi langit kepada pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Pujian itu dilontarkan Ong Kim Sui tepat setelah laga antara PSM Makassar melawan Sabah FC. Sadil Ramdhani memang keluar sebagai bintang kemenangan Sabah FC. Bagaimana tidak? Pemain Timnas Indonesia itu sanggup mengukir 3 assist. Selain itu, Sadil juga menjadi aktor utama dari kartu merah yang diperoleh kiper PSM, Reza Arya. Pada menit ke-57, Sadil berhasil lolos dari jebakan offside. Pemain berposisi sebagai winger itu lalu tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Reza Arya. Pada momen tersebut, Reza memilih melanggar Sadil dan wasit langsung mengeluarkan kartu merahnya. Unggul jumlah pemain semakin membuat Sabah FC di atas langit. Darren Lock-DKK lalu mampu mempermalukan PSM dengan skor telak 5-0. Setelah pertandingan inilah Ong Kim Sui memberikan pujian kepada Sadil Ramdhani. Bahkan Ong Kim Sui berani menempatkan Sadil sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. 2. Manuver Shin Tae-yong panggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia. Ambisi tembus Piala Asia masih belum cukup. Shin Tae-yong sudah merilis 26 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk bertarung di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Shin memilih 25 pemain yang akan merapat ke skuad Garuda. Satu pemain yang gagal merapat adalah Ivar Jena karena mendapatkan cedera saat membela Jong Utrecht. Menariknya, badai cedera cukup mengganggu Timnas Indonesia jelang duel lawan Brunei Darussalam. 2 nama yakni Jordi Amat Johor Darul Tazim dan Yan Sayuri PSM Makassar gagal merapat karena cedera. Kondisi tersebut membuat Shin Tae-yong cepat-cepat merombak kembali pemain pilihannya untuk pertandingan melawan Brunei. Dia memanggil Hoki Caraka PSS Sleman, Zaki Ashraf PSM Makassar, dan Fachruddin Arianto Madura United untuk mengisi posisi tersebut. Hoki sendiri jadi pemain yang banyak disorot oleh netizen karena diberikan kesempatan oleh Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain asal Gunung Kidul ini tentu memiliki alasan tersendiri. Dari komposisi terbaru, Shin Tae-yong terlihat tidak memandang remeh laga melawan Brunei Darussalam. Selain menurunkan pemain terbaiknya, dia cukup selektif dalam pemanggilan pemain kali ini. 3. Pencetak gol Timnas U17 Indonesia belak-belakan perkembangan skuad Garuda Asia selama TK di Jerman. Timnas U17 Indonesia sejauh ini sudah menjalani 3 pertandingan uji coba selama pemusatan latihan di Jerman. Terbaru, Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan 2-1. Timnas U17 Indonesia membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-43 melalui kaki Jidabin dan bertahan hingga turun minum. Gol kedua Timnas U17 Indonesia akhirnya lahir pada menit ke-80. Gol tersebut dicetak Muhammad Alia Rahman Susai memanfaatkan kesalahan lawan. Pada menit ke-90, VfL Osnabrück U19 mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Selesai pertandingan, Muhammad Alia Rahman sangat bersyukur bisa membuka keran golnya. Kendati demikian,
Diakui Muhammad Aulia, Timnas U17 Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas permainan berdasarkan rencana. RTC tim besutan Bima Sakti ini di Jerman berlangsung hingga 23 Oktober tahun 2023. 4. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Live RCTI, pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia bakal disiarkan di RCTI. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Leg pertama bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 12 Oktober tahun 2023. Sementara leg kedua akan digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah pada 17 Oktober tahun 2023 untuk melawan Brunei Darussalam. Pelatih Timnas Indonesia memanggil 26 pemain. Awalnya, Jordi Amar dan Yan Sayuri masuk dalam daftar 25 pemain awal yang dipanggil. Akan tetapi Jordi dan Yans mengalami cedera. Karena itu, Shin Taeyong menambahkan 3 pemain sebagai pengganti. Sementara itu, pemain-pemain yang berkarir di luar negeri juga dipanggil. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, Kamis, 12 Oktober tahun 2023 Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 19 WIB Selasa, 17 Oktober tahun 2023 Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Bandar Sari Begawan, pukul 19.15 WIB.